Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana ca balanang panditanan ca sewana puja ca pujaniyanang eta manggala mutamang ti. Tidak bergaul dengan orang yang bodoh, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Sangga yang saya muliakan, yang saya hormati pemimpin puja, para Romo Ramani, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini untuk bersama-sama mengisi hari melakukan puja di bulan SPD yang ke-7. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sesuai dengan tema, izinkan saya berbagi dhamma terkait dengan cahaya kebijaksanaan. Nah, sekarang contekannya banyak, jangan santai-santai. Agak malam ini pulangnya nih, penuh nih, 1 lembar. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, terkait dengan cahaya yang menurut pengertian dari KBBI, cahaya ini didefinisikan itu terang atau sesuatu yang memungkinkan bisa dilihat oleh mata, seperti matahari, terus bulan, dan juga lampu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi cahaya yang akan bersama-sama kita bahas ini terkait dengan cahaya yang paling unggul, tidak lain adalah cahaya kebijaksanaan. Karena bagaimanapun ya, ketika ada cahaya pada malam hari, ada cahaya ya, kita bisa berjalan. Ketika juga ada cahaya, pandangan kita juga lebih terang. Sesuatu hal yang mungkin saja kalau tanpa cahaya pada malam hari, mata ini tidak bisa melihat. Oleh karenanya sangat penting cahaya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, dalam hal dengan Sang Buddha menyampaikan ada 4 cahaya yang disampaikan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Para biku, ada 4 cahaya. Yang pertama cahaya rembulan,
yang kedua cahaya matahari, yang ketiga cahaya api, dan yang keempat cahaya kebijaksanaan. Dan di sini dari 4 cahaya ini, cahaya kebijaksanaanlah yang terunggul. Bagaimana atau kenapa cahaya kebijaksanaan ini yang paling unggul di antara 3 lainnya? Karena berbicara tentang kebijaksanaan ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena ketika seseorang telah dilahirkan ke dunia, mengalami sakit, tua, dan kematian, harus berpisah dengan orang yang dicinta, dan juga harus terkadang berkumpul dengan orang yang tidak disuka. Pernah enggak di antara Bapak Ibu Saudara harus terpaksa, apakah di tempat kerja, di wihara, dimanapun lah, pernah enggak harus duduk kumpul dengan orang yang tidak disuka? Padahal sudah berupaya, saya duduk di sana. Tahu-tahu sebelah kita orang yang mungkin saja tidak kita suka. Nah, maka kebijaksanaan ini sangat patut kita miliki bersama. Karena ketika seseorang memiliki kebijaksanaan, ia mampu melihat segala sesuatu itu mengalami perubahan. Seperti layaknya ya pemimpin puja, usianya barangkali masih belasan atau sudah 20? Belasan. Nah, 5 tahun lagi suruh jalan ke atas, ke tekelan, mungkin masih kuat. 15 tahun lagi ditanya kira-kira masih kuat enggak, harus bawa tongkat. Nah, itu adalah perubahan. Seperti halnya dulu ketika masih muda, mau pergi, yang dibawa bedak, wewangian, lipstik, cermin kecil, tisu basah, tisu kering. Nah, sebetulnya di tasnya itu ya bukan uang, tetapi alat untuk mempercantik diri. Coba sekarang yang sudah sepuh, ibu-ibu, ketika datang ke wihara, yang dibawa apa? Ini Bante Atamido kadang lama ceramahnya, harus bawa balsam geliga karena lutut sakit lama. Kalau ndak koyo. Kadang kalau dingin-dingin kepala pusing. Nah, itulah. Jadi kita dilahirkan sebagai manusia tentu akan mengalami perubahan. Maka sangat patut, kembali disampaikan, sangat patut memiliki yaitu kebijaksanaan. Dengan kita miliki kebijaksanaan ini, setidak-tidaknya kita tidak terlalu menderita. Walaupun ya yang namanya manusia ya tetaplah pengen tetap cantik, tetap ganteng. Kalau sedikit keriput, pergi ke luar negeri, tarik sini, tarik sana, tambah sini, kempesi sini. Akan tetapi kalau
Apakah tidak boleh seperti itu? Boleh-boleh saja. Akan tetapi kembali setiap orang itu akan mengalami perubahan. Tubuh jasmani ini juga akan mengalami perubahan. Tubuh, sudah saya pakai bedak, pakai hand body, jangan keriput ya. Tidak bisa. Tubuh jasmani jangan sakit, lutut jangan sakit ya. Tidak usah pakai tongkat. Tidak bisa. Kita akan terus mengalami perubahan. Perasaan pun demikian. Hari ini senang, sebentar lagi mungkin dengari dhamma, karena tahu manfaat mendengarkan dhamma, senang. Keluar, tiba-tiba sendalnya hilang, moodnya langsung berubah, jadi tidak senang. Nah, maka perasaan pun juga mengalami perubahan. Senang, tidak senang, kadang netral. Nah, itu terkait dengan perasaan. Bentuk-bentuk pikiran juga sama, mengalami perubahan. Semuanya mengalami perubahan. Yang terkondisi ini semua mengalami perubahan. Seperti barang yang Bapak Ibu saudara-saudari miliki juga sama, mengalami perubahan. Semahal-mahalnya mobil mengalami perubahan. Semahal-mahalnya handphone mengalami perubahan. Semua mengalami perubahan. Nah, inilah Guru Agung Sang Buddha menyampaikan pentingnya punya yaitu kebijaksanaan. Ketika pikiran-pikiran yang kecewa muncul karena mungkin saja orang yang disayanginya sakit atau meninggalkan dia untuk selamanya, walaupun sedih, tetapi karena sudah mulai belajar dhamma, tahu akan perubahan, punya kebijaksanaan, oh ya sudah, ini ya memang setiap manusia harus berpisah. Setiap orang yang dilahirkan mengalami perubahan. Kalau tidak kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Nah, itu sudah mulai punya kebijaksanaan. Handphonenya jatuh, teplok, rusak. Walaupun sedih, akan tetapi karena bijaksana, ia akan punya pemikiran, oh segala sesuatu juga mengalami perubahan. Tetapi bukan berarti banting handphonenya. Ini kan juga mengalami perubahan, bukan juga seperti itu. Sewajarnya. Nah, maka penting sekali kita punya kebijaksanaan. Maka di depan tadi kan disampaikan asewana cak balanang, tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena cenderung manusia ini akan tergerus oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini memang karakteristik manusia. Padahal kebaikan itu kadang gratis kok. Tapi sulit dilakukan. Meditasi begitu kan gratis sebetulnya. Tapi karena suntuk, pusing, banyak kerjaan, stres, ditinggal pacarnya, ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, pergi ke bar, nyanyi-nyanyi dulu. Untuk apa? Cari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu harus membayar. Sampai rumah, uang habis, pusing lagi. Padahal meditasi, bawa meditasi, ya nafas masuk, nafas keluar. Minta dibukakan dhammasala, duduk 30 menit. Mungkin sedihnya itu akan berkurang. Nah, jadi karakteristik manusia itu seperti itu. Jadi cenderung ketika bergaul dengan orang-orang yang bodoh, cenderung kita akan tergerus
mengikuti orang tersebut. Nah, maka Sang Buddha menyarankan bahwasanya tidak bergaul dengan orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak bisa membaca, tidak tahu pengetahuan secara misalnya hitung-hitungan, bukan. Tetapi bodoh di sini tidak bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kalau versi Bante Titayanyo, nah setiap biku sebelum menjadi biku, kalau lewat wihara mendut itu wajib mengikuti lembaga pendidikan sangga selama 1 tahun. Ada belajar suta, belajar abhidhamma, meditasi, ada juga tentang winaya. Nah, menurut Bante Titayanyo, orang dungu atau orang bodoh itu diibaratkan anak yang kecil, bayi yang mungkin baru bisa merangkak, yang dia tidak tahu mana baik, mana yang buruk. Kadang ya ingusnya belenderan, ya diambil lagi, kadang disedot gitu. Kadang malah dulu semua kita seperti itu kok. Gitu. Kadang ya pup misalnya, ya kadang ya diobrak-abrik begitu. Karena apa? Enggak tahu. Nah, versi Bante Titayanyo menyampaikan orang dungu atau orang bodoh itu seperti itu, tidak tahu mana baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Itu orang bodoh. Nah, terus Pandita Nanca Sewana, selayaknya kita harus bergaul dengan orang-orang bijaksana. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, punya kalyanamita yang baik, punya sahabat yang baik, ya, itu akan membawa pengaruh yang besar. Maka di dalam Dhamma juga ada pertanyaan kepada Sang Buddha, Bante, apakah teman yang baik itu bisa menghantarkan pada kesucian separuh dari kehidupan suci? Saya ulangi, apakah teman yang baik itu mendukung separuh kehidupan suci? Sang Buddha menjawab, tidak hanya separuh, akan tetapi seluruh kehidupan suci didukung oleh teman-teman yang baik. Nah, jadi bergaul dengan teman-teman yang baik, punya sahabat yang baik, yang bijaksana itu adalah berkah utama. Kita mungkin salah, punya kekeliruan. Kadang teman kita itu mengingatkan, jangan, tidak boleh seperti itu tidak baik. Nah, bahkan orang yang baik, sahabat yang baik akan menjaga rahasia yang kita sudah sampaikan kepada sahabat kita tersebut. Ketika kita mau melakukan hal-hal buruk, ia akan larang. Nah, jadi itu pentingnya bergaul dengan orang bijaksana. Nah, lantas yang ketiga, Pandita Nanca Sewana Pujaca Pujanianang, menghormat yang patut dihormat. Punya kerendahan hati, menghormat kepada orang tua. Dulu, enggak tahu saya kalau di Jawa tradisinya seperti apa. Kalau di Bali, itu anak-anak misalnya masuk ke dalam satu ruangan, misalnya ada orang yang lebih dewasa, tangannya pasti ke bawah begini, permisi, atau kalau saya tabi gitu, jalan sambil membungkukkan badan. Sekarang itu yonda, buku parita blas dilangkai, buku parita dilangkai, kadang ayahnya sendiri dilompati kepalanya, yes. Coba. Nah, jadi
harus punya rasa hormat kepada yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Ayah, ibu, dan juga guru-guru kita. Apakah guru yang di sekolah atau ya guru-guru ya seperti ya biku, ya samanera, ya atasilani. Nah, jadi patut menghormat, harus menghormat kepada orang yang patut dihormat adalah berkah utama. Nah itu, jadi sangat patut kita punya kebijaksanaan. Karena dikatakan cahaya kebijaksanaan ini yang terunggul, tidak ada duanya, dia yang paling unggul kebijaksanaan ini. Nah lantas ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita punya kebijaksanaan? Nah, di sini catatan ini penuh. Nah, siap-siap nanti sampai jam 10. Nah, dalam Panyasuta disampaikan ada 8 hal yang harus dikondisikan. Nah, bahasanya harus dikondisikan berarti kita sendiri yang mengkondisikan. Bukan karena bergaul dengan orang bijaksana, tiba-tiba kita jadi orang bijaksana, bukan. Tapi diri kita sendiri yang harus mengkondisikan, mempraktekannya. Nah, agar kebijaksanaan dapat tumbuh dan berkembang dalam diri kita, hendaknya kita mengkondisikan 8 hal berikut ini. Yang pertama, sering mendatangi para guru agar mendapat nasihat yang baik sehingga punya hiri dan otapa. Hiri dan otapa ini adalah rasa malu untuk melakukan keburukan. Punya rasa malu. Saya malu, saya umat Buddha. Setiap hari saya ke wihara. Malu saya berbuat buruk. Atau papa saya, mama saya, ayah saya, ibu saya adalah orang berpengaruh di kampung atau di kota. Kalau saya melakukan keburukan, malu. Karena bagaimanapun, ya kalau kita melakukan keburukan tidak hanya kita sendiri yang dicap jelek. Bahkan sekolahnya dulu di mana tuh? Sekolah, gurunya, ayahnya, ibunya, bahkan kampungnya itu akan dari mana orang itu? Nah, jadi ketika kita punya rasa hiri, malu untuk berbuat buruk, nah, maka itu yang akan pelan-pelan mengkondisikan kita punya kebijaksanaan. Terus otapa, takut akan akibat dari keburukan tersebut. Nah, yang pertama itu hirinya adalah malu. Nah, yang kedua ini otapa, takut akan akibat dari keburukan tersebut. Kalau kita mencuri, ya takut dipukul massa, takut dipenjara, takut harus berpisah dengan keluarga. Nah, takut. Dan cara lain untuk menumbuh kembangkan hiri dan otapa, sering-sering merenungkan. Kalau seandainya saya disakiti, saya senang atau tidak senang? Tidak senang. Oleh karena saya tidak senang disakiti, maka layaknya saya tidak menyakiti orang lain. Sering-sering merenungkan itu. Andai barang milik saya dicuri, saya senang atau tidak senang? Tentu tidak senang. Oleh karena itu, saya akan menjaga atau tidak mengambil milik orang lain. Karena kalau saya ambil, dia juga pasti akan menderita sedih.
Kalau misalnya pasangan orang lain kita ambil, senang atau tidak senang? Kalau pasangan kita diambil, senang atau tidak senang? Tidak senang, sedih. Begitu juga. Oleh karena kita tahu sendiri bahwasanya diambil pasangan kita itu sedih, jangan ambil pasangan orang lain. Setia pada pasangan. Dan juga kita senang tidak kalau dikata-katai kasar, terus difitnah, diadu domba, tentu tidak senang. Oleh karenanya, ya kembali, jangan menyakiti orang lain melalui ucapan. Nah itu, sering-sering merenungkan hal itu, nah kita akan bisa mengkondisikan hiri dan otapa. Karena hiri dan otapa ini pun disampaikan dalam Dhamma adalah salah satu pelindung dunia. Orang yang punya rasa malu untuk berbuat buruk dan juga punya rasa takut akan akibat dari keburukan itu, dunia ini aman. Begitu. Jadi punya hiri dan otapa. Yang kedua, menghilangkan keraguan-raguan. Nah, menghilangkan keraguan-raguan ini di sana disampaikan hendaknya harus banyak bertanya. Minimal yang dasar saja, seperti tentang hukum karma. Ya, terkadang banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang bahwasanya, Bante, kalau misalnya saya dikasih sesuatu sama orang, saya utang karma enggak sama orang itu? Terkadang banyak yang masih ragu-ragu tentang hukum karma. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang, kita sendiri sedang memanen karma baik. Orang yang memberi itu sedang menanam. Nah, kaitannya dengan karma, siapapun yang menanam, ia akan memetik. Tidak ujuk-ujuk, tidak tanam, metik. Beda halnya kalau mungkin sekarang musim buah apa? Durian misalnya. Walaupun tidak tanam, tapi punya deposito, punya tabungan, punya uang, bisa beli, bisa panen. Berbeda dengan hukum karma. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Kalau kita rajin memberi, nah, kita juga akan diberi. Nah, maka minimal kita harus banyak bertanya terkait dengan hukum karma. Kalau misalkan ada keraguan-raguan, apapun itu, tanyakan kepada sekiranya orang yang bisa dipercaya. Ya, kadang kan setiap orang nyamannya bertanya kepada siapa? Apakah kepada ayahnya, kepada ibunya, apakah kepada Atasilani atau Samanera atau para Bante? Nah, bisa bertanya. Kalau misalnya tidak bisa ketemu langsung, bisa via WhatsApp. Nah, sekarang ya juga sudah banyak para Bante yang bisa dihubungi melalui WhatsApp. Karena bagaimanapun ya, karena wihara begitu banyak, mungkin kurang lebih 500-an wihara ada di Indonesia, mungkin lebih. Bantenya cuman 108 atau 110. Nah, gimana caranya bagi? Yaitu kadang ya via Zoom. Karena mungkin harus ke Papua, biaya tiketnya mahal. Nah, lebih baik Zoom. Ya, kadang diundang dari Ambon, nah, sayang tiketnya mahal, lewat Zoom. Nah, jadi walaupun para Bantenya, ya para Samanera, Atasilani bawa handphone,
Yaitu bukan berarti untuk gaya-gayaan, untuk selfie, setiap mana-mana selfie, bukan. Jadi untuk kelangsungan, untuk kebutuhan. Nah, seperti itu. Ya kadang sekali waktu ya kalau di Wihara Mendut mengikuti LPS harus dikumpul. Nah, dikumpul, nanti ada sidak. Nah, ada sidak main handphone. Dikumpul handphonenya. Khusus fokus pada pelajaran. Nah, itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada keraguan-raguan yang bentuk apapun itu, ya, apakah tentang hukum karma, apakah tentang hal-hal yang lain, ada keraguan-raguan, harus bertanya. Apakah terkait dengan dhamma, ataukah terkait dengan apapun itu. Kalau ragu-ragu, tanyakan. Jangan asal, misalkan potong kabel, enggak potong ini, potong ini, potong ini. Hancur jadinya. Harus tanya. Kalau ragu, muncul keraguan, cepat-cepat tanya. Jangan coba-coba. Jadi harus bertanya. Nah, ketika kita sering bertanya, nah kita jadi tidak ragu. Oleh karena kita tidak ragu, maka kondisi kebijaksanaan akan bisa kita miliki. Itu yang kedua, menghilangkan keraguan-raguan. Yang ketiga, nah, tadi di depan juga sudah disampaikan terkait dengan meditasi, yaitu menenangkan batin. Tidak lain ya meditasi. Orang terkadang suntuk, stres karena banyak beban, banyak pikiran. Tahu-tahu tidak bisa tidur, minum obat tidur. Sudah kecanduan, tidak minum obat tidur, tidak bisa tidur. Karena apa? Pikirannya tidak tenang. Karena lambat laun terus konsumsi seperti itu, pikirannya semakin tidak tenang, minum obat penenang. Setelah minum obat penenang, nanti keluarganya datang, Bante, ini keluarga saya setiap hari minum obat penenang. Ya maka oleh karena itu sebelum minum obat penenang harus menenangkan batin terlebih dahulu dengan cara meditasi. Ada satu cerita, tetapi karena ini cerita nyata, saya tidak sebut namanya. Ada satu umat dalam keluarga ini, istri dan suaminya ini memiliki keyakinan yang berbeda. Satu Budi, satu Tit. Nah, satu ketika dia datang ke Wihara Mendut, duduk di bawah pohon mangga di samping pohon bodhi. Yang pernah ke Mendut mungkin ada gambaran yang ada rupang yang potong rambut. Nah, duduk di bawah di situ, gelap-gelap. Saya tanya, Bapak dari mana? Bapak siapa? Mukanya sedih, benar-benar sedih. Saya panggil, karena kami di Wihara Mendut rutin para samanera dan para bante itu setiap hari, ya pagi atau malam ada chanting pagi, chanting malam. Saya panggil, sini Pak, duduk di sini, jangan di sana, nanti ada semut, banyak semut, duduk sini. Dia datang dengan raut wajah yang sangat sedih. Nah terus, ayo Pak, kita chanting, kita meditasi, ajak chanting. Nah setelah selesai chanting dan meditasi, saya tanya, Bapak datang dari mana? Nah, saya datang dari suatu kota Bante. Saya sangat stres. Putra saya yang lalu meninggal. Dan tidak lama anak saya yang satunya sakit. Anak saya belum sembuh, istri saya yang sakit. Istri saya yang sakit, masih sakit, kondisi berbaring di rumah sakit dengan anak saya. Mama saya sakit Bante, masuk rumah sakit.
rasanya harta yang saya miliki itu ndak ada apa-apanya. Karena apa? Saya ndak bisa menyelamatkan mereka, terutama putra saya yang sudah meninggal. Semenjak itu saya suka minum obat tidur. Nah, karena sering minum obat tidur itu, dia kalau ndak minum obat tidur ndak bisa tidur. Lantas saya tanya, terus sekarang istrinya sudah sembuh? Belum Bante, saya tinggal. Terus siapa yang nungguin? Ndak tahu sudah, apakah anak buah saya atau siapa, staf saya ndak tahu. Saya sudah sangat benar-benar frustasi Bante. Kelihatannya harta yang saya miliki itu ndak bisa tolong. Nah, itu karena apa? Batinnya tidak tenang. Setelah itu, saya anjurkan, saya minta izin kepada Bante Panyawaro untuk berkenan memberikan orang tersebut bermalam 1-2 hari. Nah, beliaunya mengizinkan, lantas saya tawarin, mau ndak di sini bermalam? Tapi ndak apa-apa Bante, saya masih harus minum obat tidur Bante. Ndak apa-apa, minum aja. Tapi pagi-pagi setel alarm ya, jam 4 bangun, nanti ikut chanting pagi dan meditasi. Selama 3 hari berturut-turut ia lakukan, ia ikuti. Terus kasih nasihat-nasihat yang pendek. Ya karena kalau panjang-panjang dia tambah stres yang ada. Kasih nasihat yang pendek-pendek. Setelah itu kasih istirahat. Dan hari ketiga dia pamit, minta pulang. Bante, saya mohon izin pulang. Saya mau tengok keluarga saya. Karena sudah seminggu ini saya tidak pulang. Akhirnya dia pergi. 2 minggu kemudian dia datang lagi. Bante, terima kasih banyak. Berkat Bante, saya saat ini tanpa obat tidur pun bisa tidur dengan nyenyak. Istri saya sembuh Bante. Anak saya juga sembuh. Mama saya bisa sembuh. Nah bahkan sekarang keluarganya semua setiap hari wajib duduk 15 menit meditasi. Karena apa? Ketika duduk meditasi, batin ini jadi tenang. Terkadang banyak masalah, duduk walaupun lari sana kemari pikiran, duduk aja. Manfaatnya apa? Pahalanya apa? Ya bisa sabar duduk menahan pikiran yang kesana kemari itu. Jadi kalau sering-sering dilakukan, batin kita tenang. Batin kita tidak mudah gusar. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan. Nah maka hal yang ketiga yang patut dikondisikan tidak lain adalah meditasi, menenangkan batin. Ya kalau misalnya bisa sekali waktu ikut retret misalnya. Andai saja sekali seumur hidup di antara Bapak Ibu saudara-saudari tidak pernah meditasi, waduh, bahaya. Karena apa? Ketika ada persoalan-persoalan itu mumet. Tapi kalau sudah meditasi, walaupun ada masalah, itu rasanya ya enteng-enteng aja. Betul, enteng-enteng saja. Jadi harus meditasi. Sekali waktu ada retret yang pendek, misalnya 3 hari. Kadang di Wihara Mendut ada. Setahun itu 3 kali. Jumat, Sabtu, Minggu. Datangnya Jumat sore, pembukaan Bante Santa Cito, Bante Panyawaro, terus dilanjutkan Bante Santa Cito yang membimbing. Duduk sampai jam 10.
Besok pagi bunyi teng, nah, lonceng, bangun jam 4. Nah, beres-beres setengah 5, meditasi jalan sampai jam 5. Baru meditasi duduk. Fullnya meditasi hanya hari Sabtu. Minggu jam 10 sudah bubar, selesai. Tetapi harus ikut atasila. Nanti bermalamnya di sana, terus makannya juga di sana, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Jadi sekali waktu ibu bapak saudara kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya berjuang untuk di rumah. Tetapi agak sulit terkadang, berjuang sendiri itu sulit. Lihat bantal sedikit mau nyeder. Iya, sulit. Harus ada apa ya? Ya walaupun pembandingan itu enggak boleh ya. Tetapi pembandingan ini kadang belum. Dia bisa loh. Bisa loh. Saya malu masa enggak bisa saya duduk 15 menit. Itu dia bisa. Jadi duduk tegap. Padahal ngantuk-ngantuk karena apa? Ya tadi pembandingan tadi berusaha untuk tegak. Nah itu, jadi retret ini sangat-sangat perlu diikuti. Ya, tetapi ini bukan endorse ya, bukan apa, bukan promosi untuk ikut retret, bukan. Tetapi memang retret ini mengikuti meditasi ini sangatlah penting. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat. Yang keempat ini semalam sudah disampaikan terkait dengan tidak melakukan keburukan. Ya tidak lain ya menjaga moralitas itu. Ya minimal ya 5 latihan kemoralan tadi. Tetapi kalau misalkan di hari yang lampau pernah melakukan kesalahan ya tidak apa-apa, sekarang perbaiki. Jangan berpikir aduh, saya kemarin sudah melakukan kesalahan. Menyesal di situ, menderita di situ. Tidak perlu disesali. Karena apa? Sudah berlalu. Jadi sudah merasa bahwasanya itu tidak baik, itu keburukan, jangan lakukan itu. Ya tidak hanya 5 latihan kemoralan, ya berjudi. Nah, sekarang banyak yang menghabisi nyawanya sendiri, bahkan menghabisi nyawa orang tuanya, orang tua kandungnya sekalipun, itu karena apa? Pinjol, judi online. Nah, jadi 2 hal ini juga. Jangan sekali-kali main judi. Nah, karena judi itu jujur dilarang. Nah, berarti ya curang semua itu sudah. Jadi karena sudah dilarang jujur ya berarti ya curang. Jadi tidak akan pernah menang kalau kita berjudi. Nah, jadi jangan berjudi. Itu adalah keburukan dan juga itu adalah satu hal yang membawa pada kemerosotan. Harta kita bisa habis karena main judi. Hati-hati. Main judi, main ke klub malam. Nah, itu karena melakukan hal itu harta bisa mengalami kebocoran, bocor hartanya, habis. Nah itu, jadi tidak melakukan keburukan. Itu yang keempat. Nah, saya ulangi, yang pertama hiri dan otapa, yang kedua menghilangkan keraguan-raguan dengan banyak bertanya. Jika ragu, cepat bertanya. Yang ketiga, menenangkan batin, meditasi, retret. Sekarang kan banyak ODM, online juga banyak. Ya, tapi kadang kalah dengan handphone kok. Lihat ODM, suara handphone, lihat siapa yang chat, buka. Kalah, memang harus datang ke tempatnya duduk. Kalau kita main handphone kan malu. Nah, jadi itu. Jadi memang harus datang ke sana. Nah, terus yang kelima, yang keempat tidak melakukan keburukan. Terus yang kelima,
Nah, ini kaya akan pengetahuan, banyak belajar, banyak membaca. Harus banyak belajar dan juga harus banyak membaca. Karena ketika kita banyak belajar, kita kaya akan pengetahuan, nah kebijaksanaan ini muncul. Kita bisa memahami perubahan itu. Karena apa? Karena belajar. Karena punya pengetahuan. Ya, terkadang punya pengetahuan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu juga kebijaksanaan, bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ya, bahkan ya berbicara tentang kebaikan maupun keburukan, walaupun ya Bapak Ibu Saudara suka berdana misalnya, suka berdana, suka berbagi, akan tetapi masih melakukan keburukan, melanggar salah satu sila, terkadang ya masih dicela. Itu padahal baik Bante, cuman ada tapinya tuh, ada cuman tuh. Masih suka ke klub malam Bante. Itu suka berdana Bante, tapi uangnya dari hasil judi. Masih dicela. Mana coba yang tidak dicela? Coba suka berdana tetapi dari 5 hal tadi itu tambah dah judi, terus berkeliaran di waktu yang tidak tepat, pasti dicela walaupun senang berbagi. Karena kan pada umumnya, mohon maaf, pada umumnya cenderung orang melihat kesalahan, bukan kebaikan. Maka 10 kebajikan kalah dengan kesalahan sekali. Coba nih Margono bersih-bersih selama setahun di sini, berjuang di sini, terus tuh jatuhin rupang tuh, jatuhin senggol, patah, dimarahi enggak kira-kira? Pasti dimarahi. Kamu ini, padahal selama setahun loh berjuang bersih-bersih, ngelap. Ya terkadang seperti itu. Maka harus hati-hati. Walaupun kita banyak melakukan kebaikan dengan senang berbagi, kita juga harus menjaga moralitas agar tidak dicela, minim dari kekeliruan. Nah, itu dari mana? Dari banyak belajar, kaya akan pengetahuan, banyak membaca. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, memiliki usaha yang benar. Di sini evaluasi. Memiliki usaha yang benar di sini bukan yang apa ya, usaha-usaha jual minuman, bukan. Tetapi usaha di sini evaluasi tentang pikiran. Dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ada usaha yang benar. Kalau misalnya usaha Bapak Ibu Saudara yang itu di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 mata pencaharian benar, bukan usaha yang benar. Usaha yang benar ini tidak lain memunculkan hal-hal yang baik yang belum muncul, memunculkan pikiran-pikiran bajik yang belum muncul. Yang kedua, menumbuh kembangkan pikiran-pikiran bajik yang telah muncul. Itu usaha yang benar. Yang ketiga, menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang sudah muncul. Dan yang terakhir dalam usaha benar, tidak memunculkan pikiran-pikiran buruk yang belum muncul.
Usaha benar ini adalah evaluasi, mengevaluasi pikiran. Kalau yang baik itu dimunculkan. Kalau hal-hal yang baik ini sudah muncul, dikembangkan. Dan sebaliknya, hal buruk jangan dimunculkan. Kalau sudah muncul, cepat-cepat dihilangkan. Pikiran buruk misalnya serakah. Orang punya sesuatu, nah kita muncul, saya juga pengen memiliki barang itu. Tetapi pada kenyataannya, ya kalau memaksakan diri ya tidak mampu. Nah itu pikiran-pikiran yang serakah. Nah tahu bahwasanya itu pikiran serakah, pikiran noda, pikiran yang tidak bajik, cepat-cepat pikiran buruk sudah muncul. Nah, cepat-cepat dihilangkan. Nah, maka dikatakan seseorang hendaknya memiliki usaha yang benar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, jikalau kita bertemu dengan sahabat, banyak berbicara dhamma. Kalau harus tidak berbicara dhamma, ya setidaknya bertanya atau diskusi dhamma. Bukan yang bergosip. Ya berbicara dhamma kan banyak. Di sana ada peluang tuh. Ya, di Wihara Magadhamma, di sebelahnya itu lahan sudah diambil. Mau buat tempat retret meditasi. Ayo kita kerja bakti, gotong royong. Itu juga berbicara dhamma. Karena apa? Itu kebajikan. Ayo sisihkan dana yang kita hasil kerja keras kita. Ayo sisihkan sedikit untuk berdana, ikut berdana untuk pembangunan. Itu kebajikan. Nah, berbicara tentang dhamma ketika berjumpa dengan sahabat. Yang terakhir, memahami muncul dan tenggelamnya pancakanda. Pancakanda rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Memahami muncul dan tenggelamnya 5 hal ini. Tubuh jasmani, terus perasaan, terus bentuk-bentuk pikiran, dan juga pencerapan. Kalau Bhante Dhammadhiro ya sekarang di buku biru diganti menjadi pencerapan, dan juga kesadaran indera. Jadi memahami muncul dan tenggelamnya seperti apa yang tadi disampaikan di depan. Tubuh jasmani ini akan mengalami perubahan. Terus perasaan ini juga sama mengalami perubahan. Bentuk-bentuk pikiran ini juga mengalami perubahan. Pencerapan ini juga mengalami perubahan, tidak kekal. Kesadaran indera juga mengalami perubahan. Dulu kita lihat, oh si A itu jauh-jauh. Nah, sudah tubuh jasmaninya ini semakin tua, mulai itu siapa ya? Kadang sudah dekat, namanya siapa? Lupa. Padahal tadi sudah dikasih tahu. Lupa lagi. Nah itu, semua mengalami perubahan. Maka kalau 8 hal ini dimiliki, nah kita akan bisa punya cahaya kebijaksanaan. Yang pertama saya ulang, ya memunculkan atau mengkondisikan punya hiri dan otapa. Tidak melakukan malu untuk berbuat jahat dan juga takut akan akibat dari perbuatan jahat. Yang kedua, menghilangkan keraguan-raguan.
dengan banyak bertanya. Jika ada keraguan, cepat-cepat bertanya. Terus yang ketiga itu menenangkan batin, meditasi. Yang keempat, kaya akan pengetahuan. Yang kelima, tidak melakukan keburukan. Yang keenam, mesti memiliki usaha yang benar. Jika bertemu dengan sahabat, berbicara dhamma, diskusi dhamma. Dan terakhir, memahami muncul dan tenggelamnya pancakanda, tubuh jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran indera akan mengalami perubahan. Itulah ibu, bapak, dan saudara, 8 hal yang membawa pada cahaya kebijaksanaan. Itulah yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Saya akhiri sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.